Kita saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah ada di dalam bulan Muharram, dan bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkenaan juga bulan Muharram adalah bulan pertama di tahun baru kita umat Islam 1447 Hijriah. Lalu apa yang akan kita manfaatkan momentum pergantian tahun dan bulan Muharram ini? Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita masih diberikan umur oleh Allah. Tapi ingat, dengan bergantinya tahun dari 1446 Hijriah berganti 1447 Hijriah, artinya bertambah 1 tahun lagi umur kita. Dan yang perlu kita waspadai adalah dengan bertambahnya umur, artinya berkurang 1 tahun lagi jatah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan artinya semakin mendekati kita untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, melalui momentum bergantian tahun dan bulan Muharram adalah bulan yang mulia, momentum bagi kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Bulan haram atau bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah adalah ketika kita sebagai hamba Allah melaksanakan ibadah di dalam bulan Muharram, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung masih di bulan Muharram, kita berbanyak ibadah kita. Tetapi harus ingat, di samping pahala ibadah yang dilipat gandakan pahalanya, yang harus kita pahami dan kita ingat, ketika kita melakukan dosa, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali kita berbohong dalam bulan Muharram, maka dosa kita berbohong 1 kali itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 kali kita membohongi umat, membohongi rakyat, dosa-dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Korupsi 1 kali bulan Muharram, dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dan yang terakhir, momentum bulan Muharram dan juga pergantian tahun. Yang ketiga, momentum bagi kita untuk introspeksi diri, muhasabah. Imam Ali karramallahu wajhah, seorang sahabat baginda utama, seorang sahabat Nabi yang utama. Bahkan beliau dikatakan oleh baginda Nabi, kalaulah aku adalah kotanya ilmu, wa Ali babuha, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah pintunya ilmu. Artinya kredibilitas keimanannya, kredibilitas keilmuannya mencerminkan didikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan pesan,
Adapun pesan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kun indallah khairun nas wa kun indan nas rajulun minan nas wa kun indan nafsi syarrun minan nas. Ini dalam rangka untuk bermuhasabah. Yang pertama, pesan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kun indallah khairun nas. Jadilah dirimu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berusahalah untuk menjadi manusia, untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Berusaha kita menjadi pejabat, berusaha menjadi pejabat yang benar-benar di jalan Allah, memperjuangkan umat, memperjuangkan nasib rakyat. Dengan begitu, fa insyaallah kita akan menjadi hamba Allah yang terbaik. Jadi apapun kita, di samping ritual kita beribadah kepada Allah, kita tingkatkan untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Secara umum disampaikan oleh baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan hanya meningkatkan ritual ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi juga kita menjadi hamba Allah yang memberikan banyak manfaatnya kepada sesama kita. Ketika kita diberikan oleh Allah kelebihan harta, jadikan harta yang kita miliki ini memberikan manfaat yang terbaik, yang banyak kepada sesama kita. Ketika kita diberikan ilmu, jangan pelit-pelit dengan ilmu kita. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang terbaik, karena pesan daripada Sayyidina Ali, khairun nas indallah, jadilah dirimu menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pesan yang kedua, kun indan nas rajulun minan nas. Jadilah dirimu di antara sesamamu sama, tanpa ada beda. Ingat sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang wajahmu, ganteng ataupun tidak sama sekali. Wala yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak memandang kamu gagah perkasa ataupun biasa-biasa saja, tidak sama sekali. Wala tandur amwalikum, dan Allah tidak memandang kekayaanmu, jabatanmu, tidak sama sekali. Walakin, tetapi Allah yang duru ila qulubikum wa a'malikum, yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati dan amalmu, hati dan amal perbuatanmu. Maka dalam Al-Quran pun sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di depan Allah subhanahu wa ta'ala, nilai-nilai takwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memandang segi dunia. Kemudian pesan yang terakhir dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kun indan nafsi syarrun minan nas. Jadilah dirimu di hadapan dirimu sendiri seolah-olah engkau adalah hamba yang paling lemah, hamba yang paling kotor, penuh dengan dosa, sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk membanggakan diri. Apa yang saya banggakan? Merasa dirinya paling kotor, penuh dosa, tidak ada kesempatan lagi untuk mencari-cari kesalahan orang lain.
karena kita masih kotor, mengkoreksi diri kita. Dan ketiga inilah pesan dari Sayyidina Ali. Maka kalau mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, insya Allah akan mampu memuhasabah diri kita, mengintrospeksi diri kita. Ingat pesan dari Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sendiri sebelum datang di hari penghisapan. Kalau penghisapan di dunia mungkin masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, tapi ketika nanti tidak ada yang mampu untuk kita lakukan kecuali pasrah apa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang jauh lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita bersama, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa ke guru-guru kita, dan dosa-dosa semua saudara kita seiman sekeyakinan ila yaumil qiyamah. Dan kita berharap di akhir hidup kita tetap memegang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alias husnul khotimah.